Langsung viral. Mantan pelatih timnas Arab Saudi kasih nasihat menohok untuk Patrick Kluivert. Singgung tentang ego tinggi dan kacaunya line up. Waduh, apa ya kira-kira? Simak fakta-fakta lengkapnya hanya di sini. 인도네시아 축구 대표팀을 이끌던 신태용 감독이 6년 Langsung viral di Korea. Shin Tae-yong sudah tidak lagi menjabat sebagai pelatih Ulsan HD. Apakah isu Shin Tae-yong kembali melatih timnas Indonesia ini benar? Fans timnas Indonesia harus mendengar kabar bahagia ini sampai selesai. Yesterday, Indonesia played an important match with none other than Patrick Kluivert as your national coach. And my apologies for the Dutch part in that. Menlu Belanda sampai minta maaf usai timnas Indonesia kalah dari Arab Saudi, tapi tetap yakin Garuda bisa bangkit karena ada hal penting ini. Apa ya kira-kira? Coach Justin kembali kritik pelatih timnas yang gunakan line up ngawur, bahkan sampai bawa-bawa nama Shin Tae-yong. Wah, apakah ini tandanya Coach Justin pun setuju jika Shin sebaiknya kembali melatih timnas Indonesia? Simak fakta-faktanya hanya di sini. Tolong tekan tombol like dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan berita timnas Indonesia terupdate. Jangan lupa tekan juga tombol loncengnya ya. Terima kasih. Langsung viral. Mantan pelatih timnas Arab Saudi kasih nasihat menohok untuk Patrick Kluivert. Singgung tentang ego tinggi dan kacaunya line up. Waduh, apa ya kira-kira? Simak fakta-fakta lengkapnya hanya di sini. Mantan pelatih tim nasional Arab Saudi Roberto Mancini memberikan komentar tajam terhadap penampilan timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert setelah laga di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam wawancara pasca laga, Mancini menilai bahwa Indonesia kehilangan identitas dan karakter permainan yang dulu sangat kuat ketika masih ditangani oleh Shin Tae-yong. Menurut Mancini, timnas Indonesia di bawah Kluivert terlihat ceroboh secara taktik, terutama dalam pengaturan formasi dan pemilihan pemain di starting line-up. Ia menilai keputusan Kluivert untuk menggunakan 4 back membuat sistem permainan Indonesia menjadi tidak seimbang, berbeda jauh dari gaya solid yang terbentuk dengan 3 back 3-4-2-1 pada era Shin Tae-yong. Saya tidak mengerti mengapa Kluivert mengubah sistem yang sudah bekerja dengan baik. Indonesia dulu punya karakter kuat dengan 3 back. Sekarang mereka terlihat bingung di lapangan, terlalu terbuka, dan kehilangan keseimbangan antara menyerang dan bertahan, ujar Mancini kepada media. Mancini menambahkan, dalam sepak bola modern, pelatih memang boleh bereksperimen, tetapi harus tahu kapan menurunkan ego dan menyesuaikan diri dengan karakter pemain yang sudah terbentuk. Menurutnya, keberhasilan Shin Tae-yong dulu bukan hanya karena disiplin tinggi, tetapi juga karena ia membangun sistem permainan yang sesuai dengan kekuatan alami pemain Indonesia. Saya paham Kluivert ingin membawa gaya Eropa, tapi dia harus menyesuaikan diri dengan karakter timnya. Kadang pelatih harus menurunkan ego dan memilih sistem yang sudah terbukti berhasil. Kalau formasi 3-4-2-1 membawa hasil bagus, mengapa tidak dipertahankan? Lanjut Mancini. Selain menyoroti taktik, Mancini juga menekankan pentingnya ketegasan dalam menilai performa pemain. Ia menilai beberapa pemain Indonesia tampil di bawah standar, namun tetap dibiarkan di lapangan terlalu lama. Menurutnya, pelatih harus segera melakukan pergantian jika ada pemain yang tampil buruk agar tim tidak kehilangan momentum. Kalau ada pemain yang performanya menurun, pelatih harus segera mengganti. Jangan menunggu sampai kebobolan atau kehilangan ritme. Pelatih harus tegas, karena di level internasional, keputusan cepat bisa mengubah segalanya. Tegas pelatih asal Italia itu. Mancini menilai Indonesia masih punya potensi besar, tapi Kluivert harus lebih cepat beradaptasi dan belajar dari sistem yang sudah membuat Indonesia kompetitif di Asia. Ia menutup dengan pesan bahwa ego pribadi pelatih tidak boleh mengorbankan kestabilan tim. Indonesia bisa jadi tim besar kalau konsisten, tapi jika terlalu banyak eksperimen taktik tanpa memahami kekuatan pemain sendiri, hasilnya akan berantakan. Tutup Mancini. Komentar Roberto Mancini memang keras, tetapi sebetulnya membawa pesan penting bagi perkembangan timnas Indonesia. Kritik tersebut bisa menjadi bahan refleksi agar Patrick Kluivert tidak mengulang kesalahan yang sama, terlalu banyak eksperimen di saat tim sudah memiliki karakter dan sistem yang kuat. Formasi 3-4-2-1 yang dulu digunakan Shin Tae-yong terbukti cocok dengan gaya permainan cepat, disiplin, dan solid di lini belakang.
Bila Kluivert mampu menurunkan ego, lebih fleksibel, dan kembali membangun tim berdasarkan karakter pemain, timnas Indonesia bisa kembali tampil konsisten dan menakutkan di level Asia. Dengan dukungan penuh dari supporter dan kepercayaan terhadap pelatih yang mampu beradaptasi, Garuda pasti bisa terbang tinggi lagi. Ayo berikan dukungan terbaikmu di kolom komentar. Langsung viral di Korea, Shin Tae-yong sudah tidak lagi menjabat sebagai pelatih Ulsan HD. Apakah isu Shin Tae-yong kembali melatih timnas Indonesia ini benar? Fans timnas Indonesia harus mendengar kabar bahagia ini sampai selesai. Isu kembalinya Shin Tae-yong ke kursi pelatih timnas Indonesia semakin ramai diperbincangkan publik usai skuad Garuda kalah 2-3 dari Arab Saudi dalam laga ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Kamis 9/10/2025 dini hari waktu Indonesia Barat. Kekalahan tersebut membuat banyak pendukung timnas kembali menyerukan nama Shin Tae-yong di media sosial. Mereka mendesak PSSI agar segera mengembalikan pelatih asal Korea Selatan itu untuk menggantikan Patrick Kluivert. Desakan itu makin kuat karena Shin Tae-yong baru saja berpisah dengan klub Korea Selatan, Ulsan HD, sehingga kini ia berstatus tanpa klub. Kondisi ini dianggap sebagai momentum tepat bagi PSSI untuk memulangkannya. Para supporter menilai Shin Tae-yong masih memiliki ikatan emosional kuat dengan para pemain Garuda dan paham karakter tim Indonesia lebih dalam dibandingkan pelatih manapun. Selain karena faktor performa tim yang menurun, publik juga mulai membandingkan gaji Shin Tae-yong dan Patrick Kluivert. Kluivert resmi ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia pada Januari 2025 dengan kontrak berdurasi 2 tahun. Ia menerima gaji sekitar 1,3 miliar rupiah hingga 1,5 miliar rupiah per bulan atau sekitar 18 miliar rupiah per tahun. Jika kontrak 2 tahunnya berjalan penuh, total bayaran yang diterima Kluivert diperkirakan mencapai 36 miliar rupiah, termasuk tunjangan, bonus pertandingan, dan fasilitas tempat tinggal di Indonesia. Sebagai perbandingan, saat Shin Tae-yong memperpanjang kontrak terakhirnya bersama PSSI untuk periode 2024-2027, ia digaji sekitar 1,9 miliar rupiah per bulan atau 23,6 miliar rupiah per tahun. Di periode sebelumnya, 2019 sampai 2023, gajinya disebut sekitar 1,1 miliar rupiah per bulan. Artinya, gaji Shin Tae-yong di kontrak terakhirnya lebih tinggi sekitar 400 sampai 500 juta rupiah per bulan dibandingkan Kluivert. Kini, dengan statusnya yang bebas kontrak, peluang PSSI untuk kembali bekerja sama dengan Shin Tae-yong terbuka lebar. Namun PSSI perlu menyiapkan budget besar karena Shin kemungkinan akan meminta nominal serupa dengan kontrak terakhirnya. Meski begitu, banyak pihak menilai gaji tersebut sepadan dengan pencapaian besar yang pernah ia berikan, mulai dari meloloskan Indonesia ke Piala Asia 2023, membawa timnas ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, hingga menaikkan peringkat FIFA Indonesia secara signifikan. Jika Shin Tae-yong benar-benar kembali, kehadirannya diyakini bisa mengembalikan kepercayaan diri skuad Garuda. Ia dikenal sebagai pelatih yang disiplin, tegas, dan dekat dengan para pemain muda, sesuatu yang sangat dibutuhkan timnas saat ini. Dengan semangat dan pengalaman Shin Tae-yong, peluang kebangkitan timnas Indonesia tetap terbuka. Garuda pernah terbang tinggi di bawah arahannya dan bukan tidak mungkin akan kembali melesat lebih jauh jika ia kembali ke kursi pelatih. Gimana menurut kamu? Setujukah kamu jika Shin kembali melatih timnas? Cepat berikan komentarmu di bawah. Coach Justin kembali kritik pelatih timnas yang gunakan line up ngawur, bahkan sampai bawa-bawa nama Shin Tae-yong. Wah, apakah ini tandanya Coach Justin pun setuju jika Shin sebaiknya kembali melatih timnas Indonesia? Simak fakta-faktanya hanya di sini. Pengamat sepak bola Justinus Lahaksana atau yang akrab disapa Coach Justin menyoroti keputusan Patrick Kluivert dalam laga antara timnas Indonesia melawan Arab Saudi di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam laga yang berlangsung di King Abdullah Sports City Stadium, Jeddah, Kamis 9/10/2025 dini hari,
Indonesia sebenarnya tampil cukup baik dan bahkan sempat unggul lebih dulu lewat tendangan penalti Kevin Dix. Namun Arab Saudi akhirnya berhasil membalikan keadaan dan menang tipis 3-2 berkat gol dari Wahe Saleh dan Feras Albrikan. Coach Justin menilai salah satu kesalahan besar Kluivert adalah tidak memainkan Tom Haye sejak menit awal. Menurutnya, hal ini mengingatkan pada kesalahan serupa yang dulu dilakukan Shin Tae-yong saat timnas Indonesia kalah dari China di babak sebelumnya. Tom tidak bisa main 90 menit, itu tidak masalah. Tapi tidak memainkannya sejak awal adalah kesalahan besar. Ini sama seperti waktu lawan China dulu, ujar Coach Justin di kanal YouTube-nya. Dalam laga tersebut, Kluivert memilih menurunkan Joey Pelupessy dan Mark Klok sebagai duet gelandang bertahan. Namun kombinasi keduanya dinilai tidak efektif dalam menjaga keseimbangan lini tengah. Pelupessy dan Klok disebut terlalu jauh posisinya dari Ricky Kambuaya, sehingga membuat lini tengah Indonesia kerap menghadapi serangan Arab Saudi. Tom Haye sendiri baru dimainkan pada menit ke-64 menggantikan Miliano Jonathans saat kondisi pertandingan sudah sulit untuk dibalikan. Coach Justin juga menyoroti performa Mark Klok yang menurutnya tampil di bawah standar. Sorry to say, Mark Klok main jelek banget. Tapi itu bisa terjadi, semua pemain bisa punya hari buruk, ucapnya. Ia menegaskan kritiknya bukan untuk menjatuhkan, tetapi agar pelatih lebih bijak dalam menentukan strategi di laga berikutnya. Meski kritik tersebut tajam, perjuangan timnas Indonesia patut diapresiasi. Bermain di kandang lawan dengan tekanan besar dan menghadapi tim kuat seperti Arab Saudi, skuad Garuda tetap tampil berani dan mampu mencetak 2 gol. Ini menunjukkan semangat juang dan potensi besar yang dimiliki tim asuhan Patrick Kluivert. Kekalahan ini memang menyakitkan, tapi bukan akhir segalanya. Justru menjadi pelajaran penting agar Kluivert dan tim pelatih lebih matang dalam menentukan taktik dan komposisi pemain. Dengan kualitas pemain seperti Tom Haye, Kevin Dix, dan Jay Itzes, timnas Indonesia masih sangat layak bersaing di level tertinggi Asia. Dukungan dan kepercayaan penuh kepada tim menjadi kunci agar Garuda bangkit lebih kuat di laga selanjutnya. Semangat Garuda, kekalahan ini bukan kegagalan, melainkan pijakan menuju kemenangan berikutnya. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji, langsung minta maaf usai kekalahan dari Arab Saudi dan janjikan hal ini agar saat lawan Irak bisa mendapatkan kemenangan maksimal. Apa ya yang Pak Sumarji sampaikan? Manajer Timnas Indonesia, Sumarji, menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia setelah kekalahan menyakitkan dari Arab Saudi pada laga perdana putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam pertandingan yang digelar di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah Kamis 9/10/2025, dini hari WIB, skuad Garuda harus mengakui keunggulan tim asuhan Hervé Renard dengan skor 2-3. Hasil ini menjadi pukulan berat bagi timnas Indonesia karena membuat peluang lolos ke Piala Dunia 2026 semakin menipis. Selain itu, strategi pelatih Patrick Kluivert juga menjadi sorotan tajam publik. Pelatih asal Belanda itu dinilai melakukan keputusan yang kurang tepat hingga berujung pada kekalahan Garuda. Kini, timnas Indonesia wajib menang atas Irak di laga berikutnya agar tetap menjaga asa melaju ke babak selanjutnya. Sumarji secara terbuka mengungkapkan rasa kecewanya sekaligus memohon maaf atas hasil tersebut. Ya, yang pertama, kami tentu mohon maaf atas perolehan semalam yang tidak menggembirakan, ujar Sumarji dalam siaran langsung di Kompas TV. Tentu hasil ini menjadi cambuk buat semuanya karena kami masih ada satu pertandingan lagi melawan Irak lanjutnya. Menurut Sumarji, seluruh pemain sangat terpukul dengan kekalahan ini karena mereka sebenarnya tampil cukup baik dan berjuang keras di lapangan. Namun hasil akhir tidak berpihak kepada Indonesia. Ia juga memberikan apresiasi kepada wasit Ahmad Al-Ali yang menurutnya memimpin pertandingan dengan sangat adil dan menjunjung tinggi semangat fair play. Kami sempat khawatir dengan kepemimpinan wasit, tapi ternyata beliau sangat fair, tidak membela salah satu pihak. Ini patut diapresiasi, ujar Sumarji. Meski begitu, ia menegaskan bahwa kekalahan ini menjadi bahan evaluasi besar bagi tim pelatih dan seluruh pemain. Beberapa pemain tampil bagus, namun ada pula yang masih belum menunjukkan performa terbaiknya. Oleh karena itu, fokus utama saat ini adalah memulihkan mental dan kebugaran pemain sebelum menghadapi Irak. Kami sudah berbicara dari hati ke hati dengan para pemain. Intinya, bagaimana caranya agar mereka bisa cepat bangkit secara mental, kata Sumarji. Tim Masur juga sudah bekerja keras sejak pagi tadi untuk memulihkan kondisi fisik para pemain agar siap tempur lagi.
Sumarji menegaskan semangat tim tidak boleh padam karena masih ada peluang untuk bangkit. Ia berharap masyarakat tetap memberikan dukungan penuh dan tidak berhenti percaya pada timnas Indonesia. Kami tahu waktu persiapan singkat dan tantangan melawan Irak akan lebih berat, tapi kami harus hadapi dengan kepala tegak dan semangat juang tinggi, tegasnya. Meskipun kekalahan dari Arab Saudi terasa menyakitkan, timnas Indonesia tetap menunjukkan karakter pantang menyerah dan keberanian melawan tim besar di level Asia. Dengan kerja keras, evaluasi yang tepat, dan dukungan supporter tanah air, peluang untuk bangkit masih terbuka lebar. Garuda mungkin jatuh, tapi tak pernah menyerah. Lawan Irak akan jadi pembuktian bahwa semangat merah putih tak akan padam. Menlu Belanda sampai minta maaf usai timnas Indonesia kalah dari Arab Saudi, tapi tetap yakin Garuda bisa bangkit karena ada hal penting ini. Apa ya kira-kira? Menteri Luar Negeri atau Menlu Kerajaan Belanda, David Van Wel, menyampaikan permintaan maaf secara terbuka usai timnas Indonesia kalah 2-3 dari Arab Saudi dalam laga putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Kamis 9/10/2025 dini hari WIB. Kekalahan tersebut cukup mengecewakan bagi publik tanah air, terutama karena pelatih Patrick Kluivert yang merupakan legenda sepak bola Belanda melakukan eksperimen taktik yang berujung blunder. Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, Kluivert menurunkan formasi 4-2-3-1. Duet Mark Klok dan Joe Pelupesi mengisi lini tengah, sementara Jakob Sayuri bermain sebagai bek kanan dan Dian James menggantikan Verdonk di sisi kiri. Di lini depan, Kluivert tidak menurunkan striker murni. Ia menempatkan Ragnar Oratmangoen sebagai false nine, didukung Beckham Putra di sisi kiri, Miliano Jonathans di kanan, dan Ricky Kambuaya di posisi gelandang serang. Sayangnya, taktik tersebut gagal membuahkan hasil positif bagi skuad Garuda. Permintaan maaf Van Wel disampaikan saat pertemuan bilateral antara Indonesia dan Belanda di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, pada Kamis 9/10/2025. Dalam suasana yang santai dan penuh keakraban, ia menyinggung soal hubungan erat kedua negara, termasuk dalam bidang sepak bola. Kemarin, Indonesia memainkan pertandingan penting dengan Patrick Kluivert sebagai pelatih. Sebagai orang Belanda, tentu saya bangga melihat legenda sepak bola kami ikut berkontribusi bagi kemajuan sepak bola Indonesia, ujar Van Wel. Namun, Van Wel juga tak lupa menyampaikan permintaan maaf mewakili negaranya karena Kluivert gagal membawa kemenangan bagi Indonesia. Jika hasil pertandingan kemarin sedikit mengecewakan, izinkan saya meminta maaf sebagai orang Belanda, ujarnya, disambut tawa ringan dari para hadirin dan awak media yang hadir di ruangan. Meski demikian, Van Wel tetap menunjukkan optimisme tinggi terhadap peluang Indonesia di kualifikasi. Ia menilai perjuangan belum berakhir dan Garuda masih memiliki kesempatan untuk bangkit. Masih ada peluang bagi Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia dan saya berharap yang terbaik untuk timnas. Lanjutnya dengan nada penuh harapan. Timnas Indonesia sendiri memang masih berpeluang untuk melaju ke fase selanjutnya meski tipis. Skuad Garuda wajib menang atas Irak pada Minggu 12/10/2025 dini hari WIB dengan selisih minimal 2 gol. Selain itu, mereka juga harus berharap Irak menang tipis atas Arab Saudi di laga terakhir agar peluang lolos otomatis tetap terbuka. Kekalahan dari Arab Saudi memang menyakitkan, namun permintaan maaf Van Wel sekaligus menunjukkan tingginya rasa hormat Belanda terhadap perjuangan Indonesia di sepak bola Asia. Patrick Kluivert pun diyakini sudah belajar banyak dari laga tersebut dan akan melakukan penyesuaian agar Garuda tampil lebih tajam dan solid melawan Irak. Timnas Indonesia masih punya harapan. Dengan semangat juang dan dukungan seluruh rakyat, Garuda bisa bangkit dan membuktikan bahwa mereka pantas bersaing di panggung dunia.